Cek, cek. Ya. Feeding on the husks around me, till my strength was almost gone. Longed my soul for something better, only still to hunger. Well of water ever streaming, bread of life so rich and free, untold wealth that never faileth, my Redeemer is to me. Hallelujah, I have found him, whom my soul so long has craved. Jesus satisfies my longings, through his blood I now am saved. I am saved. Hallelujah, I have found him, whom my soul so long has craved. Jesus satisfies my longings, through his blood I now am saved. Jesus satisfies my longings, through his blood I now am saved. Amin. Terima kasih, Lloyd. Kesempatan yang indah ini kami berikan kepada Pendeta David Sibi untuk menyampaikan firman-Nya sekalian supaya lebih dikenal. Pendeta boleh perkenalkan lagi. Kami persilakan, Pendeta. Baik, shalom. Selamat malam untuk saudara-saudara yang ada di Colorado. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat mungkin bisa join dengan jemaat Colorado. Dan dari Indonesia, selamat pagi untuk kesempatan yang berbahagia ini. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan di kondisi COVID-19 seperti ini, kita bisa melayani di Colorado. Sudah lama dengar-dengar Colorado Indonesian American Church ini, dan kesempatan atau keuntungan ini boleh datang kepada saya. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Marante yang sudah memberikan kesempatan ini untuk boleh berbagi kesaksian, sedikit firman Tuhan yang boleh kita renungkan di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hari kedatangan Tuhan sebagaimana yang kita imani bersama sudah semakin dekat. Baik, sebelum saya lanjutkan kesaksian saya, mari kita tundukkan hati kita sebentar
berdoa atas tuntunan Roh Kudus Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu dipercayakan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu dalam perjalanan rohani, beriman kepada nama Yesus Kristus, menunggu kedatangan Tuhan, dan bersama keluarga hamba-Mu, kami sedang melayani Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, dan maksud Tuhan untuk kami semua bersiap untuk hari kedatangan Tuhan. Ketika hamba-Mu menyampaikan kesaksian dan firman-Mu ini, bungkuslah hamba-Mu dengan jubah-Mu yang kudus itu, agar bukan kesombongan, tetapi karena pimpinan Tuhan nyata dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, berkat-Mu menjadi bagian kami bersama. Amin. Baik saudara-saudara, saya rindu memperkenalkan dulu keluarga saya. Inilah keluarga saya, keluarga yang kecil, dan kalau sedikit saudara melihat akan kehidupan saya ingin sampaikan sesuatu hal yang singkat saja pada kesempatan ini, di mana perjalanan hidup dan pelayanan saya bersama keluarga. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Brother Lloyd tadi, bahwa saya sementara dipercayakan untuk memimpin akan Departemen Pemuda di konferensi yang cukup penuh tantangan yang ada di wilayah SSD ini, dan khususnya di Jakarta, di kota Jakarta, dengan kesibukan yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, ini perjalanan periode yang cukup panjang, sampai hari ini Tuhan berikan kesehatan, hikmat, dan boleh melayani bersama orang-orang muda. Saya datang dari keluarga yang orang Manado bilang nggak terlalu dikenal. Anak dari Papa John Sibi, pernah menjadi seorang guru, kepala sekolah, dan kemudian dia tidak sanggup untuk teruskan tanggung jawab pelayanan ini. Dia tinggalkan pekerjaan ini, dia melayani cukup jauh, berjuang untuk keluarga, dan kurang lebih 4 tahun yang lalu papa saya sudah diizinkan untuk beristirahat. Tinggallah orang tua kami, Mama Magdalena Pangemanan, dan saya anak yang nomor 3 dari 7 bersaudara kalau kami ada semua. Dan sekarang tinggal saya dengan abang saya, yaitu pendeta Robert Sibi. Sekarang dia melayani sebagai dosen di Unclub, dan adik perempuan saya yaitu Rini Sibi. Robi, abang saya, menikah dengan Lovi Kawuwung, yang mungkin saja saudara-saudara di Colorado pernah berjumpa dengan keluarga Kawuwung, Albert Kawuwung, yang cukup lama tinggal di Amerika, dan mereka sudah kembali di Manado. Lalu adik saya sekarang ini yang Rini menikah dengan Brother Rewaru, dan mereka sekarang berdomisili di Papua. Kalau adik saya kembaran dari Rini ini, yaitu Rina, yang berapa tahun kemarin dia diizinkan Tuhan untuk beristirahat setelah proses melahirkan, menikah dengan Albert Wawarundeng. Dan ini adalah keluarga kecil kami. Lalu saya dibesarkan di kampung, di Kawilei, sejak saya sekolah SD sampai saya tamat di Unclub kependetaan di tahun 1997, tidak keluar daerah, hanya di Manado, dan Manado cukup tahu Manado dan sekitarnya. Lalu saya menikah dengan gadis cantik waktu itu, ya, yang ini istri saya, Yuliana Pingkan Tandayu, anak dari keluarga Bapak Alexander Tandayu dan Ibu Margareta Mewengkang. Dan kami menikah
tanggal 27 Juni 1996, 1 semester sebelum saya diwisuda. Mengapa demikian? Saya tidak tahu. Cara Tuhan, rencana Tuhan berlaku dalam hidup saya. 1 semester, 2 semester sebelum saya selesai, saya tahu saya tidak bisa ditamatkan karena ada 1 subjek yang tertinggal. Akhirnya bersama keluarga dan dosen, pembimbing saya, Pendeta Dr. Vence Lumowa, atas arahan dan keputusan kami menikah 1 semester atau jadi merit student 1 semester sebelum saya tamat. Lalu atas dengan berkat dan pertolongan Tuhan, kami sudah diterima, dipanggil untuk melayani sejak tahun 97 bulan Maret. Nah, perjalanan saya selanjutnya saya ingin kisahkan lewat mengawali dengan lagu berikut ini. Lagu berikut ini lagu dari anak nomor 3 saya, yaitu Gracia. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin. Ada waktu Tuhan. Amen. Hanya waktu Amin. Tuhan sajalah. Dan kalau Amin. kita percaya, kita imani, hidup kita hari ini, walaupun di dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita akan tidak takutin, kita tidak akan ragu. Kenapa? Waktu Tuhan selalu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup dan pelayanan saya dan keluarga, waktu Tuhan saja yang kita lihat. Seringkali kalau kita melihat waktu saya, kenapa begini ya Tuhan? Mengapa? Mengapa saya tidak seberuntung saudara-saudara yang lain? Perasaan itu pernah datang di dalam kehidupan saya pribadi. Di dalam perjalanan pendidikan, orang tua berusaha memberikan yang terbaik. Apa yang saya mau, dia ditunjang, disekolahkan saya di Unclub. Saya ambil jurusan manajemen. Pertama saya daftar di Unclub, saya duduk di Fakultas Manajemen. Mengikuti pendidikan bersama dosen-dosen yang terbaik, almarhum Pendeta Dr. Robert Kalangi, begitu berapi-api dan membayangkan kami akan menjadi seorang CEO nantinya. Saya ikuti dengan tekun. Dan dosen-dosen seperti Sir Sani Nangoy dan lain-lain begitu mengajarkan kami, mensiapkan kami menjadi seorang manajer yang baik. Tapi 3 semester saya ikuti, saya tidak tahu arah tujuan saya mau kemana. Bukan saya punya angka terlalu jelek, tetapi Tuhan izinkan saya untuk merenung sejenak. Saya berhenti. Saya tidak lari ke bagian-bagian atau hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi sebelum saya berumah tangga, itulah yang terjadi di dalam hidup saya. Tetapi setelah saya berumah tangga, saya diberkati oleh Tuhan dengan 3 orang anak. Yang pertama Paul, Ferdinand, dan yang nomor 2 Gloria Deborah Sibi. Ini Allah berikan kepada kami ketika saya sedang menempuh pendidikan di Ayas, merupakan anak perempuan yang saya lihat itu adalah anak pemicu, memberi semangat untuk saya terus untuk belajar dan untuk berkomitmen melayani Tuhan. Tapi di usia 2 tahun 3 bulan setelah kami tiba di Jakarta, setahun dalam pelayanan, tidak ada background sakit, maksudnya tidak ada penderitaan yang harus bolak-balik rumah sakit. Tiba-tiba dia diizinkan Tuhan hanya oleh karena penanganan dokter yang kurang teliti. Begitu marah saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan, saya ikut panggilanmu untuk datang melayani di Jakarta. Tapi kenapa Tuhan, Engkau izinkan ini terjadi? Saya dipisahkan dengan anak yang Engkau berikan. Kalau ini kesalahan saya dalam pelayanan, mengapa harus korban anak ini? Hampir saja saya tinggalkan pelayanan di Jakarta ini. Tetapi istri saya menguatkan saya. Itulah untungnya pasangan hidup ini. Istri saya katakan ketika kami bawa pulang untuk makamkan di Manado, selesai acara masih di ladang pekuburan dalam perjalanan pulang, istri saya langsung katakan, cepat beli tiket, kita kembali ke Jakarta. Tetapi sebenarnya dalam hati saya, kalau sampai istri saya katakan, kamu saja yang pulang duluan, saya dengan Ferdinand di Manado, saya tidak akan pernah kembali lagi ke Jakarta. Inilah waktu Tuhan yang Dia izinkan ini terjadi. Saya akhirnya pasrah dan mengikuti jalan Tuhan saja. Lalu dengan pergumulan, akhirnya kurang lebih 4-5 tahun kemudian, Tuhan pulihkan rasa trauma penderitaan kami ini, dan Dia berikan anak yang ketiga ini yang sudah menyanyi tadi. Kami beri nama dia Ordinensi Gracia. Mengapa kami sepakat memberikan dia nama Ordinensi? Karena ketika Sabat itu, sebelum dia dilahirkan, setelah tutup Sabat sore itu adalah Sabat di mana saya tidak pernah menyangka. Setelah kurang lebih melayani Tuhan 11 tahun, Tuhan panggil saya diordain di hari Sabat sore itu. Dan berdiri di belakang saya istri yang sementara hamil Ordinensi Gracia ini.
Sehingga ketika kami pulang, tidak lagi mampir di rumah istri saya, langsung ke rumah sakit dan melahirkan malam itu, malam Sabat itu. Kami berikan dia nama Ordinansi Gracia. Puji Tuhan, anak ini diberkati. Diberkati. Boleh jadi apa yang dia senang untuk melayani, untuk menyanyi, dia pakai hanya untuk melayani kemuliaan nama Tuhan. Masih usia dini. Dari 1,5 tahun sudah kelihatan dia punya keinginan talentanya untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyanyi di dalam jam-jam kebaktian. Lalu saya mulai melayani tahun 97. Setelah saya tamat Januari, saya masuk pelayanan di Jemaat Madidir. Jemaat Perumnas Girian, Jemaat Girian Weru. Seperti saya katakan di awal, apalah saya dari keluarga yang sederhana, yang tidak terlalu terkenal, yang tidak terlalu hebat, tetapi saya hanya punya komitmen. Saya mau melayani Tuhan. Kemana saya ditugaskan, saya tidak meminta, saya hanya mau pergi. SK diberikan, saya pergi. Saya diberikan tanggung jawab untuk melayani 3 jemaat besar ini. Jemaat Didir yang ada di Bitung, Perumnas Girian yang ada di wilayah Girian, dan Jemaat Girian Weru. Lalu 3 tahun setelah saya melayani, saya memutuskan untuk pergi kuliah di Ayas. Pergi kuliah di Ayas ini bukan karena papa saya banyak duit, banyak uangnya, tetapi oleh karena saya terdorong dengan ajakan teman-teman katakan dan Pastor Jite Eng, Sekretaris Eksekutif General Conference sekarang, katakan dalam satu pertemuan, mari datang, bawa saja pasportmu, Tuhan akan sediakan untuk biaya kuliah. Dan saya coba, begitu sulit untuk mencari biaya untuk pergi. Teman-teman kalau pergi ke Ayas naik pesawat Burak saat itu. Tetapi saya pergi dengan anak satu, Ferdinand, anak pertama ini. Kami naik kapal laut dari Bitung, pergi Davao, dari Davao sampai ke Manila. Potong-potong jalan orang Manado bilang. Tapi sampai. Baru mulai dalam pelayanan di baru pendidikan ini, baru melewati tes demi tes, ujian demi ujian untuk masuk di jurusan yang saya mau ambil. Saya sudah penuh dengan cobaan yang luar biasa. Kembali lagi di taman doa yang ada di Ayas. Saya berteriak kalau di waktu hujan supaya orang tidak dengar. Saya menangis dan berteriak, Tuhan, kenapa Engkau sudah izinkan saya datang di sini, lalu saya tidak punya uang lagi untuk lanjutkan. Tetapi pergumulan demi pergumulan itu datang. Waktu Tuhan saja yang terbaik. Saya berseru, kata Tuhan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saya sudah mencari, tapi belum dapat Tuhan. Saya minta, tetapi Engkau belum nyatakan. Saya sudah mau dikeluarkan dari tempat kos. Mau kemana kami tinggal? Sudah beberapa bulan, kuliah maju tidak. Saya harus kemana Tuhan? Lalu datang satu ujian yang lebih membuat saya bergumul. Karena sebelum hari itu, saya tidak pernah merasa kekurangan makanan. Selama saya dengan orang tua, saya tidak pernah merasakan kekurangan makanan. Saya cari pekerjaan untuk labor di Unclub. Mungkin ada yang masih ingat saudara Abednego, kepala maintenance dia untuk mengatur semua di Unclub. Dia katakan, enggak, tidak ada pekerjaan bagimu. Om, kasih saya pekerjaan. Panggil Om dan mau dengar. Saya panggil Mas. Dia tidak juga mau kasih. Katanya, saya ini orang kaya. Duduk di belakang setir, bawa mobil. Dia tidak tahu. Saya juga bekerja labor sama om saya supaya saya bisa dapat penghasilan. Dia pikir itu mobil saya atau mobil keluarga, mobil orang tua. Tapi saya jalani saja dengan cara yang lain. Tetapi saya tidak pernah kekurangan makanan. Tapi hari itu, baru 3 bulan, 4 bulan saya di Ayas, saya sudah mendapatkan cobaan yang luar biasa. Pagi itu di dalam worship pagi bersama keluarga, saya berdoa, pimpin doa, saya katakan, Tuhan,
hari ini engkau tahu, kami tidak ada segenggam, orang Manado bilang satu loku beras pun tidak ada. Tidak ada. Di ATM tidak ada uang. Mau cari uang angkot saja, pergi ke SSD, bertemu, dan saya sudah berencana untuk cari pekerjaan. Mau minta sama keluarga pendeta Sumendap kah, pendeta Bobi Sepang kah, pendeta Misa, untuk cuci mobil atau bersihkan halaman mereka. Yang penting bisa ada makanan. Tapi saya belum sempat kerjakan itu. Tiba-tiba selesai kami worship pagi, datang ketukan di pintu dan panggilan, "Spada, Spada." Saya lihat keluar, ada 2 ibu datang dengan tentengan yang penuh. Bukan saya langsung pede bahwa itu buat kami. Saya langsung bersyukur kepada Tuhan dalam hati. Hari ini kami boleh makan. Kalaupun mereka datang untuk minta tolong istri saya masakin, pasti hari ini kami punya makanan. Belum pikir hari yang lain. Tapi singkat cerita, itu ditinggalkan buat kami semua. Ada beras 10 kilo ditinggalkan, ada lauk pauknya. Dan mulai hari itu yang saya saksikan, besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Aku tidak akan membiarkan engkau. Makanan tersedia sampai hari ini. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, itulah masa yang paling sulit yang saya alami. Dan sampai hari ini, walaupun ada kekurangan-kekurangan hitungan secara manusia, tetapi saya dan keluargaku ada makanan di setiap waktu makan. Saudara-saudaraku, saya menyadari bahwa ternyata Tuhan itu selalu baik. Kenapa sih, Bi? Kamu baru tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Waktu berjalan dan akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan saya, master ministry saya, dan saya berkomitmen kembali, dan tujuan kembali saya untuk kembali ke Conference Minahasa Utara sebelum saya pergi ke Ayas, tetapi masih di Ayas saya sudah dipanggil untuk melayani di Jakarta ini. Saudara-saudaraku, melihat akan pimpinan Tuhan ini, setelah saya tiba kembali melayani, saya dari Jakarta, walaupun saya melewati ujian lagi yang satu lagi, bagaimana sakitnya dipisahkan dengan anak kita sendiri. Saya teringat bagaimana hati seorang ibu, seorang ayah, orang tua saya dipisahkan dengan beberapa anaknya yang kakak dan adik-adik saya saat itu. Saudara-saudaraku, tapi puji Tuhan, perjalanan waktu melayani ini, ada grafik naik turun. Tetapi saya tetap berusaha, Tuhan, biarlah saya selalu melayani dan membuat namamu masyhur di tempat di mana saya melayani. Kalaupun saya yang banyak dibully, banyak yang diceritakan negatif, tetapi saya berusaha untuk melayani yang terbaik. Dan akhirnya di tahun 2016 awal, saya dipercayakan untuk dapat memimpin pelayanan Departemen Pemuda, Musik, dan Public Campus Ministry yang ada di conference yang begitu luas ini. Tahun inilah tahun ke-6, sambil menunggu masa konferensi, KLB, konferensi luar biasa, dan konferensi untuk pemilihan pemimpin departemen yang baru, sambil menunggu, sementara dikerjakan oleh pimpinan dan eksekutif komite, saya masuk tahun ke-6 dalam pelayanan di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Ke depan, saya percaya waktu Tuhan saja yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Di dalam kehidupan yang saya sudah ceritakan ini, pendidikan di Ayas, tetapi dari waktu Tuhan ini, dari pengalaman perjuangan yang menyakitkan yang saya sudah lihat ini, hampir-hampir saja saya pulang. Tinggal Pastor Jite yang pernah katakan, dan kalimat ini yang membuat saya bertahan di sana. Kamu sudah datang di Ayas, selesaikan pendidikanmu, baru kamu pulang. Kamu sudah datang di Ayas.
selesaikan pendidikanmu baru pulang. Lalu hal yang kedua yang saya mengiang di dalam pikiran saya sampai saat ini saya tidak pernah lupa. Boleh jadi pendeta Hans Sumendap sudah lupa, tetapi pendeta Sumendap ini pernah katakan juga kepada saya di Ayas. Pendeta Sibi, dengan kamu datang di Ayas, kamulah salah satu yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan di organisasi ini. Saya bilang, oh pendeta, apakah harus demikian? Saya ini orang kecil, cukup saya kembali. Ternyata tidak terlalu lama waktu itu ditunggu. Sekarang saya sudah bisa rasakan bagaimana susahnya melayani Tuhan kalau ada di kantor. Tetapi tidak lain, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu terus berjalan. Dengan saya datang melayani Tuhan, saya bergabung untuk terus memberitakan pekabaran Tuhan. Saya memiliki kesempatan, walaupun belum seluruh Indonesia saya jalani, tetapi akhirnya saya bisa melihat tempat-tempat di mana para misioneri-misioneri masuk. Suku Wana, Suku Daa, Papua, Pulau Seram di Ambon. Dan pada akhir bulan ini, kita akan pergi mengunjungi dan pelayanan yang ada di Jambi. Di pedalaman suku anak dalam. Suku anak dalam namanya di Jambi. Saya sudah pernah sampai melihat ujung paling selatan Pulau Rote yang ada di NTT. Saudara-saudara, ini merupakan kasih Tuhan, waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak seberuntung dengan saudara-saudara yang sudah ada di Amerika. Tetapi walaupun demikian, saya sudah merasakan beberapa tempat. Kalau saya hanya tidak memilih untuk melayani Tuhan, boleh jadi saya ini hanya tinggal di kampung. Kalau saya tidak meneruskan akan pendidikan saya flashback ke belakang. Banyak teman-teman kelas kita, teman sekolah saya di SD, akhirnya banyak yang hanya tinggal di kampung saja. Bersukacita saya melayani Tuhan, saya bisa melihat, mengunjungi beberapa tempat. Amerika, boleh jadi kalau tidak ada lockdown, boleh jadi kita boleh berjumpa, saya bilang sama Brother Lloyd, boleh jadi kita sudah berjumpa di Colorado. Tetapi waktu Tuhan saja yang terbaik. Buktinya, kita boleh berbakti bersama-sama lewat Zoom ini. Inilah sekilas pengalaman pelayanan hidup saya. Dan saya ingin membawa renungan kita di dalam renungan dalam ibadah kita malam ini dengan judul baju baru. Saudara-saudaraku, ketika saya dimintakan untuk memimpin ibadah ini, saya pikir apa yang cocok. Ternyata baju baru ini bukan tunggu nanti tahun baru, Natal dan tahun baru. Sekarang, dan di Jakarta saja sekarang ini, dibombardir sekarang. Walaupun dalam keadaan COVID, sekarang pemerintah, khususnya Jakarta, bingung. Pemerintah pusat, Presiden sudah memberikan satu arahan supaya apa? Tidak ada pembatasan untuk tidak mudik. Berani mudik dari tanggal berapa ini? Hari ini atau tanggal 6. Kalau ada yang mudik, berani coba-coba, akan kena denda yang cukup besar. Akan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudaraku, itu cuma tujuan supaya membatasi dan tidak terjadi penyebaran COVID lagi yang tinggi di apa? Di negara kita. Pemerintah tidak mau, jangan sampai kita jadi seperti yang tidak terkendali yang ada di India. Saudara-saudaraku, tetapi apa yang terjadi kemarin, 2 hari lalu, hari Minggu kemarin, jadi viral. Mungkin saudara sudah lihat. Saya dengar sekilas di TV, Tanah Abang menjadi begitu ramai. Walaupun orang pakai masker, tetapi tidak ada lagi jaga jarak. Kenapa? Cari beli baju baru. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah baju baru selalu kita rindukan dan kita memakai baju baru? Saudara-saudaraku, saya rindu untuk kita belajar ngambil dari kisah dari buku apa? Dari buku Kolose. Sebelum kita lihat ke buku Kolose ini, tetapi Rasul Paulus sampai sudah berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa yang menjadi sifat kanak-kanak? Anak-anak selalu inginkan selalu baru.
Walaupun anak-anak tidak melihat kualitas yang lama lebih baik, tetapi kalau baru, konsep anak-anak baru di sini dan sekarang. Mereka selalu pingin kalau bilang baru, lihat teman punya mainan baru, maunya minta sama mama papa, saya mau yang baru seperti dia. Dia tidak mau lihat mana kualitas yang lebih baik. Dan sering kali kita juga yang sudah menjadi orang tua dewasa, senang sekali kalau ada yang baru. Maunya yang baru itu sekarang, di sini dan sekarang. Kita sudah melewati ujian pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, perjalanan di dalam percaya kepada Allah. Organisasi kita sudah melewati ujian tentang doktrin-doktrin. Banyak orang suka hal yang baru. Tahun periode pelayanan saya di Conference Jakarta ini melewati ujian bagi orang-orang muda. Pas dengar yang baru tidak percaya Roh Kudus, maunya di sini sekarang accept akan konsep ini. Mau terima, mau ajarkan. Mereka belum meneliti, belum mau lihat apakah efek dari baru di sini dan sekarang untuk percaya tidak percaya Roh Kudus. Percaya dengan tidak percaya Roh Kudus, Trinitas. Dengan sabat lunar, dengan hal-hal apa lain, pengelolaan persepuluhan, baru di sini dan sekarang dikelola oleh gereja lokal. Jangan lagi dikirim ke organisasi. Lihat hal-hal yang baru tahun-tahun itu. Di mana mereka sekarang? Tidak tunggu waktu lama. Kelompok yang tidak percaya Roh Kudus. Di mana mereka sekarang? Kalau mereka mengajarkan yang benar, sudah pasti mereka akan lebih besar. Tetapi di mana mereka sekarang? Kelompok sabat lunar. Di mana mereka sekarang? Kelompok untuk dan berkumpul membangun sebuah gereja yang katanya mengelola dengan perpuluhan sendiri, di mana mereka sekarang? Kita harus tinggalkan sifat anak-anak itu baru di sini dan sekarang. Konsep baju baru di dalam satu sisi, jangan kita seperti kekanak-kanakan, melainkan kita harus melihat hal ini seperti Alkitab katakan. Menggunakan pakaian yang baru sebagai lambang kita gunakan karakter Allah. Karakter Allah, karena karakter yang kita pakai, Anda dari pakaian yang kita pakai, kita bisa menilai siapa orang itu, siapa diri kita. Kalau kita ke gereja, serohani-rohani apapun kita, kalau kita pakai pakaian renang masuk dalam gereja, siapa mau peduli? Ini suka-suka saya. Tetapi orang akan menilai. Orang kenal kita atau tidak, orang akan menilai siapa kita sebenarnya dari cara kita berpakaian. Oleh karena itu, di dalam Kolose pasal 3, ayat 3 sampai 17, kita perlu satu perubahan karakter. Perubahan karakter. Kalau Anda punya waktu di rumah, Anda membaca Kolose pasal 3, ayat 1 saja sampai 17. Atau dari ayat 3 sampai 17. Maka saya dan Anda diajak harus membuang hal-hal yang kotor. Pakaian yang kotor, karakter yang kotor yang Tuhan tidak inginkan, kita harus buang. Ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, nyatakanlah diri kelak. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pakaian kotor disebut juga dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 5, 6, 7, dan 8, 9. Karena kita mau gunakan pakaian daripada Kristus. Pakaian daripada Kristus. Perubahan karakter perlu ada kalau kita mengklaim bahwa kita bukan seorang anak-anak. Kita adalah orang yang dewasa. Karena itu Paulus mengingatkan dengan menuliskan ini bahwa karena kita sudah mematikan kehidupan lama. Itu sebabnya dengan cara apa? Kita masuk dan menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita dibaptiskan, kita dibenamkan,
Kita tidak mati secara fisik, tetapi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan lama. Penulis William Hendrickson berkata bahwa kematian diri dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan rohani adalah peristiwa yang sudah terjadi, tetapi harus kita perbarui setiap hari, setiap saat. Dan itulah yang diajarkan seperti Henokh, memilih untuk berjalan bersama Allah. Dan itulah yang sudah teruji dalam gereja kita. Tidak cepat-cepat serta-merta menerima ajaran Wagoner, ajaran Jones. Apa yang mereka ajaran tentang righteousness by faith? Menentang. Karena mereka kalau kita tidak teliti, ketika mereka katakan langsung baru sini dan sekarang, kita memiliki sifat kekanak-kanakan. Saudara-saudaraku, tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau belajar, rendah hati dan belajar untuk memakai pakaian yang baru dari Kristus itu, karakter Tuhan, maka sebagaimana Ralph Martin katakan, bahwa diri lama Anda, kehidupan kafir Anda, yang mati dalam baptisan, itu harus tetap mati. Jangan dikorek, jangan dipelihara, jangan dibawa-bawa lagi. Jangan ada kata alasan, kalau saya kata kasar, itu bukan dari hati. Ya terpaksa sudah tersebut demikian. Tidak ada sesuatu yang kita keluarkan, tidak dipikir lebih dahulu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ayat selanjutnya ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita memiliki hidup baru dan memiliki kedamaian dalam Tuhan di ayat yang 14. Inilah kehidupan yang selalu kita suka untuk sampaikan seorang yang mengaku Kristen. Shalom. Menyanyikan satu kehidupan yang utuh, lengkap, dan harmonis. Dan menurut Hendrickson, dia katakan bahwa begini. Sebagaimana Paulus berharap bahwa sabda Kristus tinggal di dalam kekayaanmu. Saya tambahkan, orang Kristen atau orang Advent, kita pun harus memiliki apa? Penyembahan dan ketaatan kepada Kristus. Sembah, taat kepada Kristus. Sembah dan taat kepada Kristus, sudahkah kita lakukan? Gampang untuk sebutkan ini. Tetapi sebagaimana Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan, apakah benar kita sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kerajaan Allah dan kebenaran di dalamnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku, di Jakarta dalam pelayanan saya sejak 2003 saya datang. Benar-benar saya hadapi dan saya selalu khotbahkan, katakan bahwa memang tidak mudah untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan di lingkungan yang mendesak kita untuk mencari yang nantinya Tuhan tambah, kita nomor satukan itu lebih dulu. Apa yang pembuktian yang saya bisa lihat, yang saya bisa katakan, saudara-saudara yang dari Jakarta sudah tahu ini. Dulu waktu 2003 saya datang, saya masih jumpai orang punya istilah, tidak mampu tinggal di Jakarta, di dalam kota Jakarta, tinggallah di pinggiran. Dan itu naik bus Mayasari, berapa? 9P, nomor 9P. Saya pikir itu hanya sekedar taruh nomor saja. Tetapi ada orang yang bercanda, oh pendeta itu punya arti begini. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Tapi akhir-akhir sekarang ini, itu sudah lebih banyak. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak. Bergumul lagi dengan perpuluhan persembahan. Saudara-saudaraku, kenapa kita ragu dengan semua ini? Kalau kita taat, patuh dan sembah Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan sediakan dan berikan apa yang kita butuhkan. Pengalaman hidup menjadi seorang pendeta di kota Jakarta. Dan kesempatan saya boleh melayani, menguatkan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ada di tempat-tempat di luar kota hiruk-pikuk kota Jakarta. Setiap kali ada keinginan untuk pergi melayani, Tuhan sediakan. Bukan hanya tiket pesawat buat saya,
tetapi dengan istri dan anak saya. Bahkan untuk kegiatan pelayanan di tempat-tempat itu. Saudara-saudaraku, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita lupa bahwa pakaian umat Kristen, orang Advent khususnya, kelompok dari The Remnant Church, umat yang sisa, harus berbeda dan harus menonjol perbedaannya di lingkungan di mana kita berada. Perbedaan itu harus berupa perilaku, persekutuan kita, bahkan dalam musik yang kita dengarkan harus berbeda. Inilah yang saya sampaikan kepada orang-orang muda juga, orang-orang tua juga. Tuhan sudah memberikan kepada kita baju baru dan itu bersih, tidak bernoda, tidak bercacat celah. Kenapa kita tidak mau pakai baju baru, pakaian baru dan bersih? Dari Kolose pasal 3 ayat 3 sampai 17 ini sudah jelaskan. Ayat yang ke-17 dia katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, dengan perkataan saya dan perbuatan saya, dengan perbuatanmu dan perkataanmu, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil bersyukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil ucapkan terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan sudah memelihara saya. Tuhan sudah memelihara keluargaku. Engkau memberikan kebutuhanku. Sampai hari ini engkau penolong. Saudara-saudaraku, mengapa kita ragu untuk berjalan bersama Tuhan? Ketika konsep pemahaman cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu saya imani. Saya teringat dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika saya berjalan dari jemaat ke jemaat, saya tanyakan, kapan kehidupan yang kekal itu Anda dapatkan? Masih banyak konsep orang muda, orang tua, mengatakan, nanti Yesus datang. Nanti Yesus datang. Kehidupan yang kekal, firman Tuhan sudah katakan, yang percaya kepadanya. Sekarang, saat kita terima, kita dibaptiskan, kita menerima kehidupan yang kekal. Proses kehidupan yang kekal adalah perjalanan rohani kita. Kamus Bahasa Indonesia katakan, kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang abadi, yang tidak pernah melewati fase kematian. Tetapi mana yang kita mau ikut? Kata Alkitab atau kata Kamus Bahasa Indonesia? Tetapi yang percaya, kita akan ikut apa yang Alkitab katakan. Sejak kita terima Yesus, kita masuk dalam perjalanan kehidupan yang kekal. Kalaupun ada kematian, bagi orang yang percaya, itu hanya tidur. Tetapi kita menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya mengakhiri akan pekabaran ini, saya suka dengan satu tulisan Ronubuat dari nasihat Nyonya White dalam Testimonis jilid 6 halaman 20 dan 21 berkata begini. Melalui pesan ini, karakter Tuhan di dalam Kristus harus dimanifestasikan kepada dunia. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan dan setiap usaha yang mungkin harus dilakukan untuk apa? Mengungkapkan Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa. Kristus sebagai penanggung dosa. Dan Tuhan akan memberi kita kebaikan di hadapan dunia sampai pekerjaan kita selesai. Yesus segera datang. Saudara-saudaraku, ada kata harus. Saya pikir-pikir kalau bicara kata harus, saya mau, tidak mau, saya harus. Anda mau atau tidak mau, Anda harus. Dan harus apa? Manifestasikan, bukan manifestasikan uang di tanah modal, di saham, bukan di rumah, bukan di berapa hektar tanah yang kita beli, sudah berapa kendaraan mewah yang kita kumpulkan. Saudara-saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan, kenakan pakaian baru dari Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka kita akan manifestasikan
karakter Tuhan. Manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Yang akan tetap setia hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Soal mati, keuntungan kata Paulus. Tetapi banyak kita belum siap untuk mati. Saudara-saudaraku, dengan kalimat daripada kutipan Roh Nubuat ini, di awal perjalanan COVID-19 bagi saya, untuk pertama saya sendiri takut. Tetapi puji Tuhan, setelah saya belajar dan bacakan nasihat hamba Tuhan ini, firman Tuhan berkata, saya tidak takut untuk hal ini. Kegiatan Departemen Pemuda terus berjalan. Tidak ada kata berhenti karena COVID. Jemaat minta pendeta, kami offline, kegiatan offline, penamatan, Pathfinder, kami offline, kami akan camping. Jemaat sudah bercamping, saya katakan saya tidak mau, saya takut. Saya pun pergi ke sana. Kebaktian di alam, saya pergi ke sana. Hampir tidak ada waktu untuk katakan tidak. Berat untuk menolak panggilan pelayanan, saya selalu pergi. Saudara-saudara, pelayanan lewat Zoom online pun demikian. Sabat, pagi, malam, kita adakan pelayanan. Offline, online, tetap ada. Puji Tuhan. Sampai hari ini, saya dan keluargaku dalam keadaan sehat. Dan terus mengadakan pelayanan. Kemajuan demi kemajuan bisa kita lakukan bersama. Oleh karena kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di mana-mana. Saya sengaja menggunakan pakaian Departemen Pemuda senior seperti ini. Saya tidak tahu, tetapi saya percaya kalau kita saja yang ada di Jakarta melihat pergerakan yang lebih maju di Amerika, kami sudah laksanakan itu di conference ini. Ada pergumulan banyak di daerah yang lain yang belum dapat jalankan training pelatihan untuk senior youth leadership. Tetapi conference DKI atas anjuran dan arahan pimpinan-pimpinan dari General Conference, divisi, uni, kami sudah dapat terapkan. Kenapa? Harus ada usaha. Sekecil apapun keinginan kita usaha, harus kita lakukan. Dan kata harus is not a choice. Itu bukan permohonan. Dan kalimat juga ini sudah mengingatkan kepada saya teruskan juga kepada saudara. Kalau sudah tahu, tetap ingatlah. Harus ada usaha kita untuk manifestasikan ke dunia ini karakter daripada Tuhan. Tunjukkan tentang Yesus itu bahwa Dia juru selamat dunia ini. Harus ada usaha jemaat seperti jemaat Colorado ini, Indonesian American Colorado ini, ada usaha untuk pertemuan berkumpul. Soal semua dapat join dalam jam-jam ibadah atau tidak, tetapi setidaknya harus ada usaha seperti ini. Mengapa tidak dipertahankan dan dikembangkan? Ajak orang-orang lain. Saya tidak tahu berapa banyak sahabat dan teman yang saya coba share. Mari join bersama. Kalau mereka datang, puji Tuhan. Kalau tidak, juga bukan bagian kita. Tetapi harus ada usaha. Apa yang kita harus lakukan. Bukan masa bodoh. Lagu berikut ini. Saya ingin saudara bisa dengar lagu yang sudah dengar. Bagaimana kita akan memuji Tuhan. Praise His name. Oleh karena berkat dan kasih Tuhan. Amin. Amin. When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize life's always not fair, you can run away and hide, let the old man desire. You can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart,
Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me. Then I'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. Oh, you can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me. Then I'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. Greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. Amin. Amin. Amen. Amin. Amen. 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 Amin. Puji Terima Tuhan. kasih. Praise the Biarlah Lord. kita selalu memuji Tuhan. Tidak perlu kita terlalu takut dengan masa COVID-19 ini. Saudara, jangan pernah berharap kita akan kembali hidup normal. Bisa jadi sesudah COVID-19. Karena That's kita tahu perjalanan eskatologi kita. Kita akan datang di era yang lebih sulit. Lebih sulit. Tuhan sudah membuka jalan, mempersiapkan kita untuk hal yang lebih sulit. Masa kepicikan Yakub, bukankah itu juga kita sedang tunggu sebelum lihat Yesus di atas awan-awan? Tetapi biarlah iman dan pengharapan kita akan selalu teguh di dalam Yesus. Berserulah, puji Tuhan, apa semua yang diizinkan selalu terutama baik bagi kita di waktu Tuhan. Dan biarlah kita akan terus berjalan. Dan saya rindu tema untuk mempersiapkan kita bagi kedatangan Tuhan. I will go. Saya mau pergi bersama dengan jemaat Tuhan. Saudara-saudara semua yang ada di Colorado, Indonesian American Church. Dan demikian pula dengan semua saudara-saudara yang sudah bergabung di dalam ibadah malam ini melalui Zoom. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Amin. Amin. Amin, Pendeta. Amin. Thank you, thank you. Amin. Amin. Terima kasih Kebenaran Pendeta yang indah. atas firman yang begitu menguatkan, mendorong untuk lebih setia lagi kepada Tuhan masing-masing kita. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan lagu dari anaknya Pendeta David, dan kita langsung saja Pendeta dengan doa tutupnya. Silakan Pendeta, kami persilahkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Karena malam ini bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Colorado, kami datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Aktivitas yang hari Engkau sudah berkati kami, bahkan Tuhan sudah mempercayakan napas hidup dalam kehidupan kami. Engkau sudah menunjukkan dan kami boleh melihat dengan mata jasmani dan mata iman kami akan pimpinan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Pengalaman hidup hamba-Mu perjuangan hamba-Mu tidak sehebat dari pergumulan saudara-saudara kami yang lain. Tetapi masing-masing kami Tuhan izinkan melewati masa ujian ini, agar kami boleh melihat besar kasih Tuhan, pimpinan Tuhan, dan Engkau sudah memberikan kepada kami perlindungan. Oleh karena itu lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Engkau siapkan kami, pakaikan kami baju yang baru, agar menutupi akan setiap dosa dan kesalahan kami. Tidak ada kesempurnaan di dalam hidup kami ini Tuhan, tetapi hanya dengan beriman, percaya, dan berbuat seperti firman memintakan, kami disempurnakan oleh pengorbanan Yesus. Engkau juga sudah tunjukkan bahwa dalam kehidupan orang-orang percaya seperti Abraham, di dalam ketidaksempurnaan Engkau sempurnakan dia. Dia disebut Bapa segala orang percaya. Dalam perjalanan kehidupan dari pengalaman rohani daripada Nuh juga tidak sempurna hidupnya, tetapi dia dipilih untuk menjadi saluran keselamatan bagi dunia. Mereka menolak, tapi keluarganya masuk dalam batra. Ada banyak hal Tuhan yang kami boleh lihat, dan kali ini pengalaman hidup kami masing-masing pun menunjukkan bagaimana pimpinan dalam hidup kami ini. Apa yang hamba-Mu sudah saksikan, benar itu terjadi dalam perjalanan hidup hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berkomitmen bersama keluarga untuk melayani Tuhan. Bukan berarti kami tidak melewati ujian-ujian, tetapi tetap kami melihat ujian-ujian ini bukan rancangan Tuhan. Engkau izinkan ini terjadi untuk membentuk kami dan menjadi berkat bagi sesama. Bila kami melewati ujian ini, kami akan lebih bersukacita bersama dengan Bapa di dalam kerajaan sorga nanti. Kuatkan dan teguhkan komitmen kami untuk memilih dan melayani Tuhan. Dan biarlah pakaian baru yang Engkau sudah berikan kepada kami dengan gratis ini, kami akan jaga dan pelihara. Tidak dikotorkan lagi ya Tuhan, sehingga kami layak memasuki kota Allah. Oleh karena itu, hamba-Mu memohon berkat. Biarlah berkat Tuhan akan menjadi bahagian dari hamba Tuhan, Pendeta Tumbarante bersama dengan istri, keluarga dalam pelayanan bagi jemaat ini Tuhan. Bagi tua-tua jemaat, majelis jemaat, di dalam pelayanan mereka bagi jemaat ini. Dan seluruh anggota jemaat, semua yang rindu dan selalu melayani Tuhan, datang berbakti menyembah Tuhan. Berikanlah berkat-berkat-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Bagi pergumulan saudara-saudara yang sakit, anggota keluarga kami, anggota jemaat, sahabat-sahabat kami, Tuhan, saat mereka menderita, kami pun turut merasakan penderitaan itu. Saat mereka bersukacita karena Tuhan izinkan mereka boleh menerima mujizat kesembuhan, itu pun menjadi sukacita kami bersama. Tetapi lebih daripada itu, kami sudah jenuh tinggal di dunia ini Tuhan. Cepatlah, jemputlah kami. Agar nyanyian-nyanyian, puji-pujian yang selalu kami agungkan Tuhan,
Oh Yerusalem, kota yang mulia, aku rindu ke sana. Bukan hanya sekedar dinyanyikan, diungkapkan, tetapi kami boleh tiba di Yerusalem yang baru. Kiranya Allah Bapa, Putra Yesus, dan Roh Kudus akan memberkati saudara-saudara semua, akan menyertai engkau siang dan malam. Diberkatilah usaha-usahamu, dan diberkatilah anak dan cucumu. Bahkan berkat-Mu ya Tuhan akan benar-benar akan menjadi bagian orang yang memberkati kita, dan tindakan Allah yang adil akan menjadi bagian mereka. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, jadikanlah hidup kami menjadi saluran berkat, dan sebagaimana komitmen dan pelayanan jemaat Tuhan yang ada di Colorado, Indonesian American Seventh-day Adventist Church ini akan selalu menjadi berkat sampai hari Maranatha tiba. Dalam nama Yesus, doa ini hamba-Mu persembahkan. Amin. Amen. Terima kasih. Terima